Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Amelia dari kelas B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Di sini saya ingin memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah keterampilan menyimak, yaitu membawakan sebuah materi saya yang ingin saya bawakan pada hari ini, yaitu membaca paragraf pendek untuk menjawab pertanyaan yang diterapkan pada sekolah dasar tingkat atau kelas atas. Jadi silakan menyimak video pembelajaran dari saya. Halo adik-adik kelas 5. Halo Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Baik Ibu. Baik, alhamdulillah, dan tentunya semangat bukan untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Semangat. Baik, Luar biasa. sekali semangatnya ya. Baik, materi yang akan Ibu bawakan pada hari ini yaitu membaca paragraf pendek untuk menjawab pertanyaan. Tapi sebelum itu, Ibu ingin bertanya, pernahkah adik-adik merasa bosan saat membaca? Pernah Bu? Pernah ya? Atau merasa sulit memahami isi bacaan? Pernah juga. Betul-betul ya. Tapi kalian tenang saja, kalian tidak sendirian. Banyak orang yang merasa demikian. Tapi tahukah kalian bahwa membaca itu sebenarnya bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat loh adik-adik. Jadi hari ini Ibu akan mengajak kalian menjelajahi dunia bacaan dengan cara yang seru tentunya. Kita akan belajar membaca paragraf pendek dan menjawab pertanyaan tentang isi bacaan. Dan di sini ada beberapa langkah. Yang pertama itu membaca dengan cermat. Sebelum menjawab pertanyaan, bacalah paragraf dengan cermat. Bacalah setiap kata dengan perlahan dan teliti. Pastikan kalian memahami arti setiap kata dan kalimat. Gunakan jari untuk menunjuk setiap kata saat membaca. Hal ini akan membantu kalian untuk lebih fokus dan tidak mudah terdistraksi. Berhentilah sejenak setelah membaca setiap kalimat untuk memastikan kalian memahami maknanya. Jika ada yang tidak kalian pahami, carilah makna itu di kamus. Selanjutnya langkah yang kedua. Di sini adik-adik ada mencari jawaban. Setelah membaca paragraf dengan cermat, cobalah mencari jawaban untuk pertanyaan yang diberikan. Biasanya jawaban sudah terdapat dalam paragraf tersebut. Kemudian bacalah kembali paragraf dengan seksama dan temukan kalimat yang mengandung jawaban. Contohnya itu adik-adik, agar kalian bisa lebih paham ya, jadi Ibu berikan contoh untuk materi ini. Jadi Ibu bacakan paragrafnya itu di mana di taman kota, di taman kota terdapat banyak sekali bunga-bunga yang indah. Ada bunga mawar dengan kelopaknya yang berwarna merah merona, ada bunga melati dengan aromanya yang harum semerbak, ada pula bunga matahari yang selalu mengikuti arah matahari. Taman kota ini menjadi tempat yang favorit bagi para pengunjung untuk bersantai dan menikmati keindahan alam. Baik, itulah bunyi paragrafnya. Dan untuk agar lebih paham ya, Ibu yang memberikan pertanyaan. Pertanyaannya itu bunga apa saja yang terdapat di taman kota. Jadi untuk bagi adik-adik yang menyimak pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Bagaimana adik-adik? Maaf Ibu, bisa diulang? Diulang ya? Oke, baik. Baik ya, Ibu akan mengulang bunyi paragraf tadi. Di taman kota terdapat banyak sekali bunga-bunga yang indah. Ada bunga mawar dengan kelopaknya yang berwarna merah merona, ada bunga melati dengan aromanya yang harum semerbak, ada pula bunga matahari yang selalu mengikuti arah matahari. Taman kota ini menjadi tempat yang favorit bagi para pengunjung untuk bersantai dan menikmati keindahan alam. Dan pertanyaannya tadi, bunga apa saja yang terdapat di taman kota itu? Siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Baik, silakan Amel untuk menjawab. Bunga mawar, Bunga mawar, bunga melati, bunga matahari. Masya Allah, pintar sekali, tepuk tangan untuk Amel. Ibu. Ya, baik ya.
Baik. Jadi bagus ya ke tingkat menyimaknya kalian ini. Jadi untuk lebih paham, Ibu juga ingin ada tips tambahannya nih. Tipsnya itu berlatihlah membaca paragraf pendek secara rutin. Semakin sering kalian berlatih, semakin mudah kalian untuk memahami isi bacaan dan menjawab pertanyaan. Yang kedua, bacalah berbagai macam paragraf pendek dengan berbagai macam topik. Hal ini akan membantu adik-adik untuk memperluas pengetahuan dan kemampuan membaca kalian. Jadikan membaca sebagai kegiatan yang menyenangkan. Pilihlah bacaan yang menarik bagi kalian dan bacalah di tempat yang nyaman. Baik, dan untuk lebih paham lagi, Ibu akan memberikan beberapa contoh paragraf nanti. Adik-adik yang akan memberikan pertanyaan dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya. Siap adik-adik? Siap. Baik, semangat sekali ya. Baik, jadi Ibu bacakan ya paragraf yang pertama, yaitu jadi mohon adik-adik untuk menyimak dengan baik ya paragraf. Ya, Masya Allah, semangat sekali adik-adik ini. Iya dong. Baik, paragraf yang pertama itu, di pagi hari yang cerah, Kakak Rara pergi ke taman dekat rumah. Ia ingin berolahraga dan menikmati udara segar. Di taman, Kakak Rara melihat banyak orang yang sedang berolahraga, seperti berlari, bermain bola, dan senam pagi. Ada juga beberapa anak kecil yang sedang bermain ayunan dan perosotan. Kakak Rara pun ikut berolahraga dengan berlari di sekitar taman. Ia merasa senang dan segar setelah berolahraga. Baik, itulah adik-adik. Apakah ada adik-adik yang ingin mengajukan pertanyaan seputar paragraf yang Ibu bacakan tadi? Silakan untuk angkat tangan ya adik-adik. Baik, kepada Jessica, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik ya, serius, mohon maaf serius ya saudari adik Jessica. Iya Bu. Pertanyaan saya, siapa saja yang Kakak Rara lihat di taman? Baik, jadi terima kasih ya Jessica atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu siapa saja yang Kakak Rara lihat di taman ya? Ya, baik. Apakah adik-adik sekalian ada yang ingin menjawab pertanyaan dari temannya Jessica tadi? Saya Bu mau. Baik, silakan Amel untuk menjawab pertanyaannya. Kakak Rara melihat banyak orang yang sedang berolahraga seperti berlari, bermain bola, dan senam pagi. Ada juga beberapa anak kecil yang sedang bermain ayunan dan perosotan, Bu. Baik, betul sekali ya jawabannya Amel ini. Jadi kalian menyimak betul-betul ya apa yang Ibu sampaikan. Iya, Bu. Baik. Iya Bu. Jadi kalian ingin lanjut tidak ke paragraf yang selanjutnya? Mau, lanjut Bu, lanjut. Baik. Lanjut. Ibu akan membacakan paragraf yang kedua ya adik-adik. Silakan disimak dengan baik-baik. Baik, di sini paragraf yang kedua yaitu di kelas 5, Bu Guru Ira sedang mengajar tentang hewan-hewan di laut. Bu Guru Ira menjelaskan tentang berbagai macam jenis hewan laut seperti ikan, hiu, paus, dan lumba-lumba. Bu Guru Ira juga menunjukkan gambar-gambar hewan laut kepada murid-murid. Murid-murid sangat antusias mendengarkan penjelasan Bu Guru Ira dan melihat gambar-gambar hewan laut. Mereka bertanya banyak hal kepada Bu Guru Ira tentang hewan laut. Baik, seperti sebelumnya, apakah adik-adik ada yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada untuk paragraf yang kedua ini? Saya Bu, saya. Baik, kepada adik Rizky, silakan untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya, apa saja jenis hewan laut yang dijelaskan Bu Guru Ira? Baik, jadi pertanyaannya itu apa saja jenis hewan laut yang dijelaskan Bu Guru Ira ya? Iya Bu. Baik, bagus sekali ya pertanyaannya. Baik, siapa yang ingin menjawab lagi pertanyaannya? Saya. Baik, kepada adik Jessica silakan untuk menjawab pertanyaannya. Ya. Bu Guru Ira menjelaskan tentang berbagai macam jenis hewan laut seperti ikan, hiu, paus, dan lumba-lumba. Baik, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Jawabannya sangat betul sekali ya. Dan terima kasih juga kepada saudari Rizky, adik Rizky dan Jessica yang telah menanggapi. Itu tandanya menyimak dengan baik ya. Dan
jangan khawatir bagi teman-teman yang adik-adik yang lain karena masih ada satu paragraf terakhir untuk kita pada hari ini. Yeay. Senang bukan? Senang, Bu. Baik. Senang sekali. Jadi, baik ya. Sepertinya sangat senang sekali pada materi kali ini ya. Iyalah. Baik, jadi langsung saja Ibu membacakan paragraf yang ketiga, yaitu pada hari Minggu, keluarga Andi pergi berlibur ke pantai. Mereka membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Sesampainya di pantai, Andi dan adiknya langsung bermain air laut. Mereka berenang, bermain pasir, dan membangun istana pasir. Orang tua Andi bersantai di bawah payung sambil menikmati pemandangan laut. Mereka juga makan siang bersama di tepi pantai. Setelah puas bermain, Andi dan adiknya mandi air tawar dan berganti pakaian. Sebelum pulang, mereka membeli oleh-oleh di toko souvenir. Baik, adik-adik sudah disimak kan tadi? Jadi, Sudah. siapa yang ingin memberikan pertanyaan? Ika. Ika. Iya, Bu, saya. Baik, silakan Ika untuk memberikan pertanyaan. Ana yang maaf, Bu. Eh, Apa yang mereka bawa dari rumah? Apa yang mereka bawa dari rumah ya? Baik, terima kasih Ika atas pertanyaannya. Untuk adik-adik yang lain, siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari temannya Ika? Siapa namanya ini? Mohon maaf. Aisyah. Aisyah, Masya Allah. Aisyah, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Ika ya. Mereka membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Ya itu saja. Itu saja yang mereka bawa ya. Baik. Iyalah. Terima kasih ya, jawaban dari Aisyah itu sangat betul. Dari paragraf yang tadi itu yang dibawa oleh Andi dan keluarganya itu bekal makanan dari rumah, bekal makanan dan minuman dari rumah ya. Baik ya adik-adik, tanpa terasa, tanpa kita sadari bahwa ternyata kita sudah di ujung pertemuan. Materi kita pada hari ini itu sudah tuntas dan Ibu apresiasi kepada teman-teman atau adik-adik yang sudah berpartisipasi dan juga sudah menyimak dengan baik apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya adik-adik. Dan yang ingin Ibu sampaikan, terima kasih karena telah berpartisipasi dan bersemangat ya. Dan tingkatkan lagi semangat belajarnya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Baik ya, jadi itu saja adik-adik dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Amin. Amin. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga adik-adik. Ibu akhiri ya. Baik, itulah video pembelajaran dari saya yang diterapkan di kelas 5 sekolah dasar. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan tentunya dan terkhusus ke saya pribadi. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perilaku yang kurang menyenangkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.